Shalom, pada saat ini kita akan melihat, akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul adalah pelayanan kasih. Dan mari kita tunduk dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami ketika kami akan membuka lembaran firman-Mu. Kami akan merenungkannya, kiranya boleh menjadi pelajaran yang sangat baik, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Anda duduk di depan televisi untuk menonton berita, kira-kira apa yang paling umum, yang paling banyak ditayangkan di dalam berita tersebut? Tentunya tidak lain, di sana kita boleh melihat ada berita kecelakaan, ada berita pembunuhan, ada berita bencana, dan lain-lain. Jawabannya adalah, di dalam berita-berita ini tentunya akan menimbulkan rasa sakit, menimbulkan penderitaan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang sangat umum yang boleh kita lihat di mana-mana. Yang menyebabkan kadang-kadang kita kehilangan kepekaan terhadap duka cita. Di dunia kita ini, banyak orang yang sementara menderita oleh mungkin ada sakit penyakit, ada kehilangan, kemudian ada kemiskinan, ada depresi dan lain sebagainya. Banyak yang sekarat, yang lain kehilangan keinginan untuk hidup lagi. Dan sayangnya yang lain memilih bahkan untuk mengakhiri akan kehidupannya. Dan ini adalah pekerjaan dari si jahat yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan akan kehidupan atau akan manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kelihatannya ini sesuatu yang berbeda dengan fakta apa yang terjadi di dunia dewasa ini, dunia yang sangat jahat. Hari ini kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai gerejanya tentunya harus mengikuti teladan yang Yesus berikan. Apa yang Yesus telah contohkan, teladankan bagi kita. Ketika dia mengunjungi kota, desa, tempat-tempat yang lain dimanapun ia kunjungi, apa yang dia lakukan, saudara? Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memberikan kesejahteraan fisik. Bahkan yang lain-lain, termasuk spiritual, termasuk rohani, kepada setiap orang. Kemudian dia menawarkan mereka keselamatan, yaitu penyembuhan secara total. Apa alasan kenapa Yesus melakukan ini? Kenapa dia datang untuk menyembuhkan banyak orang? Pada suatu kesempatan Yesus ditanya dalam Lukas 10 ayat 25, "Apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?" Kalau ini ditanyakan kepada kita, apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita berikan kepada orang yang bertanya? Mungkin saja kita akan berkata, ya, setia kepada Tuhan, ya, baca firman Tuhan, kembalikan persepuluhan Anda, berikan persembahan, ya. Mungkin kita akan katakan pergi ke gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini juga tidak menyalahi. Ini adalah sesuatu sebagai ekspresi kita kepada Tuhan. Dan ini yang kita akan mungkin katakan kepada banyak orang yang bertanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal-hal ini yang sering kita akan dengarkan kalau orang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan yang kekal? Dan kemudian kita akan dibawa kepada satu kisah di dalam Alkitab ketika bagaimana orang Samaria yang baik hati itu. Perumpamaan bagaimana seorang yang dengan tidak memandang yang lain, dia mau dengan tulus akan membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Jericho, ya, pertanyaan, kira-kira gambaran siapa dalam kehidupan kita yang mengadakan perjalanan atau yang sedang bepergian? Jawabannya adalah pengembara itu mewakili semua manusia di atas dunia ini. Karena kita semua atau manusia yang ada sementara dalam apa? Dalam pengembaraan, dalam perjalanan. Kemudian ketika dalam perjalanan itu, dia diserang oleh perampok. Pertanyaan, siapa perampok itu? Perampok itu adalah tentunya musuh yang ingin menghancurkan Anda. Musuh Tuhan yang ingin membuat Anda jatuh. Dia ingin mengambil semua yang Anda miliki. Apa yang dimiliki oleh manusia? Di sana ada kesehatan, di sana ada kemurnian, di sana ada keluarga, anak-anak, harta dan lain sebagainya. Dan musuh ingin menghancurkan semua ini. Kemudian ketika setelah diserang oleh perampok, orang yang mengadakan perjalanan ini, ada seorang imam yang lewat. Ada seorang Lewi lewat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak melakukan apa-apa. Pertanyaan, siapakah yang diwakili oleh para pemimpin agama ini? Mungkin kadang kita akan berkata bahwa itu adalah para pendeta, itu adalah pemimpin gereja dan lain sebagainya. Tetapi imam dan orang Lewi ini sebenarnya mewakili semua kaum religius. Semua yang mengaku beragama, semua yang mengaku pengikut Tuhan, yang terkadang mengabaikan penderitaan manusia. Orang Lewi, para imam ketika mereka lewat, yang digambarkan para religius, orang beragama ketika mereka lewat, mereka mengabaikan orang yang sementara apa saudara? Sementara menderita. Namun seorang Samaria datang untuk menyelamatkan. Pertama-tama ia melambangkan Yesus tentunya. Oleh karena Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah yang telah memberikan kelepasan dalam setiap pergumulan dan penderitaan manusia. Dan aplikasi yang kedua, orang Samaria ini yang menggambarkan pengikut Yesus yang menyadari bahwa penting juga untuk apa? Untuk meringankan penderitaan dan beban orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia membawa pria yang terluka ini ke sebuah penginapan. Penginapan mewakili gereja, saudara. Ya, ini adalah tempat yang terbaik yang Tuhan miliki untuk menyembuhkan mereka yang telah disakiti oleh musuh itu. Ketika kita bawa seseorang di dalam persekutuan, di dalam gereja, ataupun di dalam peribadatan, maka ini adalah tempat yang terbaik, sehingga orang ini boleh disembuhkan di dalam berbagai
pergumulan. Bahkan lebih lagi orang Samaria ini, dia membayar penjaga penginapan dengan uangnya sendiri. Kita adalah penjaga penginapan yang seharusnya membantu mereka yang terluka, memulihkan orang-orang yang sementara menderita. Dan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati, kita harus bersedia untuk menginvestasikan sumber daya kita untuk meringankan penderitaan manusia. Ini sesuatu yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Meringankan penderitaan orang lain yang seperti digambarkan dalam perumpamaan orang Samaria ini. Di dalam perumpamaan ini kita dapat mengamati bahwa Yesus menunjukkan apa misinya sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali. Dia juga menunjukkan bahwa kasih yang menggerakkan kita untuk membantu mereka yang menderita dan membutuhkan. Dan memang oleh karena ada kasih yang membara dalam diri seseorang, maka dia akan rela, dia akan penuh pengorbanan, dia dengan penuh sukacita akan membantu meringankan penderitaan orang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya di gereja, kita perlu untuk menumbuhkan akan kasih ini. Yang walaupun kadang sangat sedikit orang yang mau melakukannya. Sangat sedikit orang yang mau membantu orang lain untuk mereka boleh mendapatkan jalan keluar di dalam pergumulan itu. Ada cerita tentang dua orang pendeta. Ketika mengunjungi sebuah keluarga, mereka ingin mendaftarkan katanya keluarga ini atau lawatan ini di dalam gereja. Mereka sangat buru-buru untuk pergi pada saat itu. Tetapi tiba-tiba di dalam perjalanan dua pendeta ini, mereka melihat di jalan di mana mereka lalui ada orang yang mengalami pergumulan, ada masalah, ada kecelakaan yang terjadi. Ada seorang wanita yang sementara berlutut dan menangis oleh karena baru terjadi kecelakaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh pendeta ini? Ketika mereka buru-buru hendak mengunjungi orang yang akan dibawa di dalam gereja, dalam alasan mereka adalah mereka cepat-cepat untuk membawa mereka datang ke gereja. Dan mereka mengabaikan orang yang sementara membutuhkan pertolongan oleh karena di dalam kecelakaan. Berita utama pada hari berikutnya, di sana dalam berita ini, ada 4 orang yang mengalami kecelakaan. Kendaraan mereka jatuh di sebuah saluran. Apa yang harus dilakukan para pendeta ketika mereka menyadari kecelakaan itu? Mungkin mereka bisa berpendapat bahwa mereka dalam cepat-cepat untuk pergi menolong orang lain. Dan mereka abaikan akan pertolongan kepada mereka yang apa? Yang membutuhkan. Betapa sering sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, tetapi melewati akan orang-orang yang menderita. Mungkin ada menderita penyakit, mungkin kecelakaan, mungkin ada yang sementara kecanduan obat-obat terlarang, ada orang yang sementara kehilangan orang yang dicintai, perpisahan dan perceraian dan lain sebagainya, dan ada banyak orang yang tidak peduli akan hal ini. Gereja sebenarnya melakukan berbagai pelayanan. Diharapkan gereja boleh menjadi saluran untuk boleh menolong mereka yang sementara bergumul. Berbicara tentang pengalaman orang Samaria ini, dia tidak menganggap bahwa dia mengekspos dirinya juga pada kekerasan.
ketika dia berhenti di tempat itu, sudah cukup bahwa sebelum dia ada seorang manusia yang telah menjadi korban kebutuhan dan penderitaan. Kecuali kita mempraktekkan pengorbanan diri untuk kebaikan orang lain, dalam lingkaran keluarga kita, di lingkungan kita, di gereja, bahkan di mana saja, kita diharapkan sebagai orang Kristen yang peduli kepada orang lain. Surga terus-menerus mengawasi untuk melihat apakah kita mempraktekkan kekristenan kita dengan mereka yang menderita dan membutuhkan. Suatu ketika ada seorang pendeta juga yang sementara berkhotbah. Sementara dalam khotbahnya ada seorang yang coba untuk angkat tangan. Ini adalah peristiwa yang tidak biasa. Ini bukan sesuatu diskusi, tetapi di dalam khotbah biasanya kita hanya duduk untuk mendengar siapa yang akan berbicara. Tapi dalam momen ini, ketika pendeta sementara berkhotbah, ada seorang yang coba terus angkat tangan dari tempatnya. Kemudian, oleh karena pria ini terus mencoba untuk berbicara, ingin berbicara, kemudian pendeta memberikan kesempatan. Kemudian dia katakan, "Pak Pendeta, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada orang di luar jika kasih di antara kita ini tidak ada?" Kemudian dia ceritakan pengalamannya beberapa waktu kemarin ketika terjadi duka cita di dalam keluarga. Tidak ada orang gereja yang datang untuk menemani, yang datang untuk mendoakan di tempat di mana ada peristiwa ini. Dan kemudian rupanya ini adalah alasan dari orang ini kenapa dia coba untuk angkat tangan sementara pendeta berkhotbah. Dan pada saat itu pendeta cepat memahami akan situasi ini. Pendeta dengan cepat mengenali masalahnya. Dia mengesampingkan dulu khotbah yang sementara dia sampaikan. Dia datang meminta maaf kepada orang tersebut. Dia memanggil keluarga dari orang tersebut tadi. Kemudian dia memanggil gereja, semua anggota gereja, mengundang mereka untuk datang. Kemudian mereka berdoa bersama-sama. Mereka boleh memberikan pelukan, memberikan jamahan dalam hal hati mereka boleh dikuatkan setelah mereka mengalami hati yang luka pada beberapa hari kemarin. Saat itu gereja dapat menangis bersama mereka. Gereja memeluk mereka, turut merasakan. Dan di saat yang sama, Roh Kudus menuntun gereja untuk berdamai, mereka bersatu, mereka menaruh simpati satu dengan yang lain. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pelayanan kasih sangat penting untuk dipraktekkan oleh orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maka pelayanan kasih, tindakan-tindakan kasih perlu untuk dipraktekkan, dihidupkan di dalam kehidupan. Semoga Tuhan membantu kita untuk mengasihi, sebagaimana Dia mengasihi kita, sehingga kita dapat membantu mereka yang membutuhkan. Dan motivasi kita haruslah kasih besar yang telah Dia tempatkan dalam diri kita. Dengan bantuan kita, seluruh gereja, seluruh umat Tuhan dapat menjadi aktif di dalam pelayanan kasih kepada orang lain. Tuhan kiranya memberkati di dalam pelayanan kasih ini adalah doa kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu boleh menguatkan kami. Pengalaman yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati, ketika dia boleh membantu orang yang sementara membutuhkan pertolongan, orang yang sementara menderita, orang yang
sementara membutuhkan jamahan dari orang lain, dan orang Samaria ini telah melakukan, dia boleh mempraktikkan pelayanan kasih sehingga orang lain boleh dikuatkan, orang lain boleh menerima kelepasan. Kiranya firman ini juga akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami dengan tuntunan Roh Kudus, kami semakin menyadari untuk melakukan tindakan-tindakan kasih kepada orang lain, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Mereka boleh setia kepada Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.